Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk tema hari ini adalah Muharram sebagai Tour of the Day tahun baru Hijriah Islam, inspirasi, refleksi, taubat, harapan dan perubahan masa depan. Ini adalah tema yang akan disampaikan oleh pemirsa guru kita, Profesor Dr. Haji Minjang AS MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Jati. Insyaallah kajian ini sampai di bawah usul, yaitu pukul 5:53 atau kalau lebar sampai pukul 6 pas pagi ini ya. Baik hadirin rahimakumullah, yang kita tunggu-tunggu alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilakan.
Habitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Pak? Bilih lepat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi suri teladan yang telah dilaksanakan oleh beliau. Bapak dan Ibu, pada kali ini saya diberi tema yang menurut saya sangat cerdas ini. Gak tahu dapat inspirasi dari mana ini panitia. Dan tema itu merupakan sebuah tema besar yang mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan bagi kita. Dan ini nggak akan cukup 1 semester kalau dikaji. Sebab temanya begitu besar, bahkan saya lupa temanya, mau dibuka dulu. Muharram sebagai Tour of the Dar. Histori, refleksi, taubat, harapan, dan perubahan masa depan. Ini adalah sebuah tema yang sangat besar yang akan menjadi sebuah inspirasi bertolak dari sejarah yang telah terjadi, yang kemudian membangun visi masa depan. Dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah kurikulum di masjid ini. Makanya saya berpikir ini siapa yang membuat tema ini? Hebat sekali ini.
Bahkan jika tema ini kemudian kita seriusi, bisa dijadikan sebagai sebuah visi. Diturunkan pada misi yang kemudian dijadikan sebagai gerakan untuk melakukan transformasi, khususnya pada masyarakat yang ada di dalam komplek ini. The Tour of the Dar. Tema itu mengajak kita untuk masuk pada lorong waktu. Di mana kita diharapkan untuk mencoba melihat perjalanan masa lalu yang kemudian mengevaluasi. Selanjutnya apa yang didapatkan dari evaluasi itu kita jadikan sebagai sebuah proyeksi. Yang kemudian kita berharap membangun visi yang lebih baik pada masa yang akan datang. The Tour of the Dar. Kita masuk pada lorong waktu peralihan sebuah tahun. Kita mencoba melakukan muhasabah atas pergantian tahun. Di mana pergantian tahun itu tidak sekedar mengganti kalender lama dengan kalender baru. Memasang kalender yang tercetak baru dengan posisi yang paling tepat. Karena pada akhirnya pergantian tahun itu tidak hanya sebagai sebuah lembaran baru. Tetapi memberikan sebuah kesempatan pada kita. Setelah kita memahami apa yang telah terjadi, membuat proyeksi pada masa yang akan kita jalani. Makanya tadi di dalam pembukaan saya mencoba mengutip salah satu ayat di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang termasuk pada ahsanu amala itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang masuk dalam kategori ahsanu amala itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kehilafan. Orang yang termasuk dalam kategori ahsanu amala itu adalah orang yang paham posisi diri. Yang kemudian membangun kesadaran diri. Dan kesadaran diri itu kemudian dijadikan sebagai sebuah proyeksi pada apa yang terbaik untuk masa yang akan datang. Makanya rame di YouTube, Pak. YouTube atau TikTok pernah saya selintas itu melihatnya. Apa pernyataannya? Saya lupa malah. Allah itu lebih suka tangisan para pendosa dibandingkan orang yang selalu ibadah tetapi di dalam kesombongan. Artinya orang yang menangis atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu adalah orang yang telah melakukan muhasabah. Orang yang telah memahami posisi dirinya. Orang yang kemudian membangun arti dalam kehidupannya. Makanya di dalam bahasa ajaran itu hasibu qabla
antuha sabu. Kita menghisab diri kita. Saur Sunda mah, Bu, halo. Saur orang Sunda mah sing seueur ngenteng. Ngerti Pak? Ngartos? Entahnya. Banyak-banyaklah bercermin. Pak, Bu, ketika kita bercermin, kita melihatnya ke depan atau ke belakang? Ke depan. Kemudian yang terlihat yang di depan atau yang di belakang? Anggap ini cermin, Pak. Kita melihat ke depan ketika kita bercermin itu. Karena tidak begitu kan? Tapi kesana kan pandangannya ke cermin ya. Yang terlihat itu apa yang ada di belakang kita. Ketika kita bercermin, kita melihat apa yang ada di belakang kita. Dan apa yang ada di depan kita hanya tampak pandangan yang ada di belakang itu. Kenapa? Karena dibatasi oleh cermin itu. Ah, Bu, Pak. Ini banyak orang Sunda kan? Banyak orang Jawa juga kan? Mana yang bukan Sunda dan bukan Jawa? Nah, tapi sudah lama di sini ya Pak ya? Saya akan beri sedikit terkait dengan tema ini. Di dalam masyarakat Sunda, di lingkungan masyarakat Sunda, bahkan di masyarakat Jawa dan sebagian masyarakat di luar Jawa, ada yang disebut dengan ritual selamatan. Terlepas itu kontroversi, tapi sebagai sebuah kearifan lokal. Ketika masyarakat ingin tasyakuran, ketika masyarakat ingin mencoba menunjukkan, mensosialisasikan rasa kebahagiaannya kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga dan lain sebagainya, biasanya dibuatlah sebuah ritual. Bukan ritual, apa? Dibuat acara selamatan. Ya, semoga selamat, namanya selamatan. Di dalam selamatan itu biasanya kalau masyarakat Sunda itu, ini bukan karena gubernurnya KDM, bukan, nggak ada kaitannya, nggak ada. Itu ada yang disebut dengan dunya letik, Pak. Dunya letik itu satu apa nyiru itu dalam bahasa Indonesianya kan? Nampan, nyiru. Itu di nyiru itu ada tumpeng, Pak. Bukan mengajarkan hurapat, bukan ya, maaf. Bukan mengajarkan sesuatu yang tradisional, bukan. Tapi ini sebagai sebuah pelajaran. Ada tumpeng, Pak. Dan tumpeng itu biasanya nasi yang di dalamnya berwarna putih. Dan nasi yang di luarnya berwarna kuning. Itu di atas, di puncak tumpengnya itu biasanya dikasih telur. Dan telur itu ditutup dengan daun. Bapak paham banget itu. Pelakunya ya. Itu adalah sebagai sebuah simbol. Yang kemudian dalam masyarakat itu ya Pak ya, saya ini mendapatkan penelitian di Cisarua waktu itu. Itu di dalam dunia letik itu Pak, ada cermin Pak, ada sisir, kemudian dan lain-lain.
Saya dulu melihat itu adalah sebagai sebuah tindakan yang TBC lah. Tindakan itu dipandang sesuatu yang mubazir. Tetapi ketika coba saya gali maknanya dengan melakukan wawancara pada beberapa informan, itu adalah sebagai sebuah proses pendidikan yang dilakukan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan itu yang menggunakan momen-momen tertentu. Dan salah satu di antara pelajaran dunia letik itu ada yang disebut dengan cermin dan ada sisir. Itu artikan orang-orang tua kita dulu. Karena pada masa itu tidak banyak menggunakan masa dalam bentuk oral, lebih pada simbol. Pendidikan yang dilakukan tidak dalam bentuk tulisan karena belum banyak mengenal tulisan. Tapi lebih banyak digunakan dalam bentuk simbolik. Ketika saya mempelajarinya, betapa arifnya orang tua waktu itu. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, tetapi mereka sudah memahami tentang pentingnya sebuah evaluasi. Di dalam dunia letik itu Pak, ada cermin, ada sisir, intinya salah satunya itu ya Pak ya. Dan ketika saya tanya, Pak, kunaon bet aya enteng jeung aya sisir. Kan iya mah acara nage acara selamatan, Pak. Nah, ari jurig sok ngenteng, Pak gitu. Ari bapak memang geus terang cenah jurig. Nyaeta acan cek teh. Nah, ari jin sok bercermin, Pak. Nah, ari bapak geus pendak cenah sareng jin. Nyaeta teu acan. Nah, kunaon di dieu aya enteng jeung aya sisir. Ada cermin dan ada sisir. Jawaban yang membuat saya terperanjat. Hidup itu Pak bagaikan sebuah perjalanan yang terdiri dari serpihan-serpihan nasi kecil yang kemudian disatukan menjadi sebuah congcot, kata dia. Itu adalah perjalanan hidup kita. Dari remeh-remeh Pak, tina remeh-remeh anu dihijikeun. Dugikeun Kak berbentuk sebuah piramida. Ari hirup mah Pak mung saukur dua akhirna pamih henteu pahit manis. Da ujung kahirupan mah ukur papait sareng mamanis. Tah disimbolkeun Pak, da ari jin mah moal ngaleueut nu pahit jeung moal ngaleueut nu amis. Ngan ieu mah simbol kahirupan urang teh bakal pahit atanapi bakal manis. Pahit jeung manisna gumantung kana pilihan urang. Supados hirup urang teu ujungna papait, maka sing seueur-seueur nyangeunteung. Agar kehidupan kita yang hanya dua antara pahit dan manis, yang kemudian itu sebagai sebuah pilihan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah takdir. Takdir itu kan ketentuan ya Pak ya. Allah telah menghamparkan takdir-takdir. Mau takdir manis atau mau takdir pahit akhir dari kehidupan kita. Semuanya tergantung pada diri kita. Dan agar kehidupan kita tidak berujung pada papait. Saur anjeuna ya. Supados ujung kahirupan urang mamanis, maka sing seueur-seueur nyangeunteung. Sing seueur sing banyak bercermin. Nalika ngeunteung Pak, katingali perjalanan-perjalanan urang nu dipengker. Na seueur kusutna, na seueur bengkokna, na seueur belokna.
Kalau sudah kita temukan berbagai persoalan dari perjalanan hidup kita, upami tos kapendak seueur bengkok sareng kalepatanana pek gera beresan. Maka ada simbol sisir. Sisir itu dalam bahasa Sunda disebutnya pameres. Filosofis kehidupan yang dibangun oleh masyarakat yang begitu arif. Cuma seringkali kita melihat dalam ketidaktahuan. Dan kita seringkali lebih mudah menghukumi dibanding memahami. Kita lebih suka untuk menjudge sesuatu sementara kita tidak memiliki ukuran untuk menyalahkan atau membenarkan sesuatu itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita ganti tahun, Pak, seakan-akan kita sudah merasa bangga dengan digantinya kalender yang dipasang di dinding rumah kita. Bahkan kita terbuai dengan hiruk pikuk pergantian tahun yang hanya dengan abring-abringan Sunda nama. Mawa obor, mawa oncor. Yang kemudian berjalan mengiringi apa itu? Jalur-jalur jalan di perkampungan. Apakah itu salah? Tidak. Itu sebagai bagian dari syiar. Sebab kalau itu juga dipertanyakan, diperdebatkan juga pada akhirnya. Apakah zaman Nabi ayah abring-abringan mawa obor ke jalan? Bari maca sholawat, bari maca tahlil. Ayatnya Pak? Ayah Pak. Justru ketika kita menghadapi tahun baru, ketika kita berganti tahun dengan tahun Hijriah, yang harus coba kita maknai adalah apa yang dulu terjadi dengan tahun Hijriah. Jangan-jangan kita semua hanya tahu tentang Hijriah. Kapan mulai diberlakukan tahun Hijriah? Bagaimana sejarah dimanfaatkan Hijriah? Mengapa ada 12 bulan? Apa landasannya? Yang kemudian mengapa bulan pertama itu Muharram? Itu juga simbol-simbol yang harus coba kita bedah. Simbol-simbol yang harus kita maknai, yang kemudian pemaknaan itu dijadikan sebagai sebuah bangunan perspektif diri kita. Karena pada akhirnya setiap orang itu tata pikirnya, tata sikapnya, tata ucapnya, tata lakunya didasarkan atau mengacu kepada perspektifnya masing-masing. Dan perspektif itu didasarkan pada persepsinya masing-masing. Dan persepsi yang dimiliki oleh setiap manusia didasarkan kepada pengetahuannya, didasarkan kepada pengalamannya, didasarkan kepada kebutuhannya, didasarkan kepada niatannya, didasarkan pada keyakinannya. Dan dasar-dasar yang tadi tentu semuanya sebagai sesuatu yang tidak bersifat mutlak kebenarannya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf saya sampaikan. Agar kita lebih inklusif. Siapa yang bisa mengatakan bahwa pengetahuan kita yang paling benar? Siapa yang bisa mengatakan bahwa niatan kita, niatan yang paling benar? Siapa yang bisa menjamin bahwa keyakinan kita merupakan keyakinan yang paling benar? Semuanya relatif, Pak. Mohon maaf. Pengetahuan kita, pengetahuan yang relatif kebenarannya.
Pengalaman kita merupakan pengalaman yang relatif kebenarannya. Niatan kita merupakan niatan yang relatif kebenarannya. Bahkan keyakinan kita merupakan sebuah keyakinan yang relatif kebenarannya. Di mana yang relativitas itu kemudian menjadi dasar terbangunnya persepsi kita. Dan persepsi yang didasarkan kepada yang relatif itu kemudian dijadikan sebagai acuan atau dijadikan sebagai sebuah perspektif oleh kita. Maka sangat mungkin perspektif kita juga relatif. Tidak memiliki jaminan kebenaran mutlak. Karena yang benar mutlak itu hanyalah firman Allah. Tafsiran kita relatif, pemahaman kita relatif, bahkan kitab tafsirnya sendiri relatif. Lalu mengapa kita harus merasa yang paling benar ketika memaknai sesuatu? Ini sebagai bagian dari muhasabah. Relativitas itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mencoba memahami diri kita, memahami posisi kita, membangun kesadaran diri kita. Seperti halnya ketika Khalifah Umar bin Khattab menamai penggunaan kata Hijriyah untuk membangun tahun Hijriyah. Karena tahun Hijriyah itu tidak dibuat pada masa Nabi, Pak. Tahun Hijriah itu digunakan pada tahun ke-17 setelah dilakukannya hijrah. Sementara Kanjeng Nabi itu meninggal di tahun ke-11. Jadi pada masa Nabi sudah hijrah ke Madinah, belum dikenal itu tahun Hijriah. Disebut tahun Hijriah itu bisa jadi sebagai sebuah bid'ah, Pak. Dalam hal itu. Kenapa? Karena dibuat sesuatu yang baru. Kan bid'ah itu sesuatu yang baru. Masih kene waktosna? Oh, mohon. Teraskeun, Pak, teraskeun. Bilih capek ya, Maya. Nah, jadi Pak, kita mulai lagi. Lanjut. Penggunaan tahun Hijriah itu adalah tahun ke-17 setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi meninggal pada tahun ke-11. Dan penggunaan kata-kata Hijriah itu adalah hasil kesepakatan, hasil mufakat Khalifah Umar dengan para sahabat. Pertanyaannya, kenapa tahun di dalam Islam itu menggunakan kata-kata Hijriah? Kenapa tidak menggunakan titih mangsana? Ngertos, Pak, titih mangsa? Nah, tukangnya titih mangsa teh. Titik awal. Asal muasal titik awal penggunaan titih mangsa teh. Mengapa menggunakan kata Hijriah? Mengapa menggunakan proses Hijriah? Mengapa menggunakan awal pemanfaatannya dengan peristiwa Hijriah, tidak dengan menggunakan kelahiran Kanjeng Nabi? Padahal itu adalah sebuah awal peradaban ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan lagi, kenapa tidak menggunakan hari kewafatan Kanjeng Nabi?
Tapi yang digunakan adalah peristiwa. Ini hebatnya. Sebab Pak, ketika menggunakan kelahiran Nabi, atau ketika menggunakan wafatnya Nabi, itu adalah peristiwa personal. Terkait dengan seseorang yang bernama Ahmad, yang kemudian mendapat predikat sebagai Muhammad, anak dari seseorang juga. Yang kemudian oleh Allah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi peristiwa yang personal kelahiran dan kematian itu. Pada waktu itu Utsman dan Ali menyarankan setelah bersepakat dengan para sahabat yang diundang, pada peristiwa mencari mufakat tentang sesuatu yang dibutuhkan, maka yang disepakati adalah Hijriyah. Perpindahan Nabi, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan itu yang dijadikan sebagai sebuah nama tahun di dalam perhitungan tahun Islam. Hijriyah. Tetapi kita seringkali ternina-bobokan dengan simbol-simbol yang orang lain gunakan, yang kemudian kita adopsi pada dunia kita sendiri, yang seakan-akan itu sudah menandingi dunia orang lain, dan kita bangga dengan simbol-simbol itu. Ketika orang lain melakukan tahun baru dengan adanya kembang api dan lain sebagainya, sebagai sebuah awal pesta menghadapi tahun baru dan menyongsong tahun yang akan datang, kemudian kita juga bisa jadi terinspirasi dengan itu. Ari batur memakai kembang api. Kembang api mah hargana mahal, geus we urang mah kudu ku oncor cenah. Nu penting mah sarua-sarua seuneu hurung. Bisa jadi ada yang seperti itu, kemudian oleh kita dilembagakan menjadi sebuah peristiwa untuk menyongsong tahun baru. Penamaan nama Hijriyah itu sebagai sebuah doktrin yang ingin disampaikan berdasarkan berbagai pertimbangan yang kemudian ditetapkan atas usul yang disampaikan oleh Utsman dan Ali karamallahu wajhah pada waktu itu, maka digunakanlah kata-katanya dengan tahun Hijriyah. Titih mangsanya diambil dari perubahan dan perjalanan Nabiullah dari Makkah ke Madinah. Mengapa Hijriyah? Salah satu di antara makna di situ terjadinya sebuah pergerakan. Terjadi sebuah transformasi. Terjadi sebuah perubahan yang tidak hanya bersifat teritorial, Pak, tetapi perubahan yang terkait dengan sikap mental dari orang-orang yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya, Pak, nah, satu semester cakabi oge. Persoalannya, pada diri-diri kita ini ada makah-makah kita. Ada zaman jahiliyah, ada zaman kebodohan, ada zaman kerakusan, ada zaman ketamakan, bahkan ada zaman keserakahan. Di dalam diri kita terdapat makah-makah itu. Budaya orang-orang Makkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Makkah yang jahiliyah, Makkah yang serakah, Makkah yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Di dalam setiap diri kita ada makah-makah itu. Ketika kita mau mencoba mengubah
perjalanan dari Makkah yang seperti itu, kemudian membangun Madinah pada diri kita, itu tidak bisa dengan cara simsalabim. Tidak semudah membalikan tangan. Kita harus mencoba memaknai perjalanan diri kita. Itulah pentingnya refleksi, seperti yang diamanahkan oleh panitia. Pak, Bu, mohon maaf, bisa jadi kita adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori kabura maqtan indallah. Padahal kita bisa jadi datang untuk sholat subuh paling awal. Padahal kita bisa jadi pulang paling akhir ketika orang lain sudah tidak ada di masjid lagi. Tetapi kita bisa jadi bukan menjadi orang-orang yang menepati dan mendiami surga Allah. Salah satu buktinya, Pak, Bu, mohon maaf banget. Kita selalu menyampaikan di dalam ritual ibadah mahdhah kita selalu mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim. Misalnya, berapa kali, Pak? Minimal 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Mengapa? Karena itu merupakan satu surat yang wajib diucapkan ketika kita sholat. La sholata liman, bahasanya juga. Tidak disebut sholat kita kalau tidak membaca Fatihatul Quran itu. Berarti kita membaca Al-Fatihah itu 17 kali per hari kan? Di dalam Al-Fatihah itu ada pernyataan dalam bentuk ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang kita minta itu? Selalu diungkapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan bisa jadi orang tidak paham kemudian membacanya sambil nangis. Baik dibacakan dalam bentuk dahar atau dalam bentuk syair. Baik yang dibacakan oleh imam atau yang dibacakan oleh makmum. Baik yang dibacakan dalam bentuk berjamaah ataupun dalam munfarid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus baca. Pas dugikan ke ayat eta. Ihdinas siratal mustaqim. Hati kita tidak bergerak, hati kita tidak memberikan makna, hati kita tidak membangun kesadaran karena kata-kata ihdinas siratal mustaqim yang kita sampaikan 17 kali per hari bisa jadi tanpa pemaknaan dan tanpa kesadaran. Bahkan ketika kita ditanya, Pak, naon Pak? Hayang naon atuh? Bulak-balik maca ihdinas siratal mustaqim. Naon siratal mustaqim teh? Tiasa janten orang jika burung beo, Pak. Beo ge tiasaeun. Beo nu aya di Pak Haji Udin dilatih 6 bulan we. Suruh maca ihdinas siratal mustaqim tiasaeun, Pak. Tapi beo teu uningaeun makna yang diucapkannya itu. Tuh kan, semester kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai dinya heula. Naon cenah hubunganna Muharram jeung eta? Dalam rangka muhasabah ieu mah. Namanya
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkeun abdi Gusti ka jalan anu lurus. Nu mana jalan lurus teh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nu mana an'amta alaihim teh? Kan kadinya engke pataroskeun anak. Sok bilih teu percanten mataroskeun ka Haji Udin. Tunjukkeun Gusti abdi ka jalan anu lempeng. Kete ditanya deui ku Gusti teh. Anu mana anu dipenta ku maneh teh Jang? Anu disebut jalan nu lempeng teh. Kan siratal ladina an'amta alaihim ta. Tunjukkeun abdi ka jalan anu lurus, anu lempeng. Jalan anu mana? Jalan anu lurus teh jalan anu tos dipilampah kusaha ku an'amta alaihim. Patarosanana saha nu an'amta alaihim teh? Tah eta ge kedah dibedah deui eta. Mangkaning kirang langkung aya 5 ayat anu ngabahas an'amta alaihim supados urang teu sapertos beokna Haji Udin. Wih deui kamu haramnya banyak. Tebih teuing tah atos tema ukur contoh. Muharram, pemaknaan muharram masuk dalam lorong waktu setelah kita mencoba memahami apa yang terjadi, mengapa disebut muharram, apa yang bisa dimaknai, kemudian untuk membangun kehidupan kita pada masa yang akan datang. Muharram sebagai awal penamaan bulan pertama dari tahun Hijriah. Mengapa dari Hijriah itu kemudian Muharram? Itu pertanyaannya. Hijriah itu hijrah. Hijrah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Hijrah dari rumah ke kantor? Hijrah ketika kita mencoba melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Hijrah dari dari Pinus ke Sumarekon? Atau hijrah seperti apa? Transformasi yang harus kita lakukan harus didasarkan pada sebuah pemahaman. Pemahaman yang bagaimana yang harus kita jadikan sebagai acuan agar ketika kita melakukan perjalanan tidak justru melakukan kesalahan yang sama. 7 menit deh Pak. Kan itu saya oge nyangkanya. Karena hari itu saya mah orang dilajeng deui sugan we diundang deui gitu. Minimal abdi tiasa ngebut Pak dirarompok ka dieu. Ces 3 menit di Cibiru ka dieu. Nah, ketika kita melakukan hijrah, melakukan transformasi, hijrah seperti apa yang harus kita selesaikan? Hijrah yang bagaimana yang harus kita kerjakan? Paling tidak Pak, ada beberapa langkah hijrah yang harus kita lakukan berdasarkan sejarah yang telah kita coba saksikan. Hijrah dalam bentuk personal. Hijrah yang dilakukan oleh diri sendiri. Cukupkah dengan hijrah personal? Tidak Pak. Sebab kami Bapak ka surga nyalira, tos di surga dibetot Pak ku pamajikan Pak. Saur pamajikan urang engke di akhirat, ai Bapak sia ngeunah wae hayang ka surga sorangan, ari aing. Awewe teh apa awewe? Punten aya awewe teh dia. Teu aya nya, teu aya. Kan ieu urang we nya, urang-urang ya. Kan teu aya istrinya di dieu mah nya. Gaya kan? Oh nya dipengker.
Pak, Bu, urang harewosan wekeun ibu-ibu malah. Pak, awewe mah di dunia ngaripuhkeun, di akhirat ngajongklokkeun. Sok, Pak. Emutan ku bapak-bapak sok. Cek budak ngorak mah ayeuna, Pak, nganggap salaki teh jiga tuyul. Awewe mah. Da anu pangripu-ripu nama salaki hirup mah. Awewe mah tinggal ngenta, teu dibere nyarekan. Da kade Pak, ulah cilaka ku awewe Pak. Kade. Awewe mah nganggap salaki teh siga tuyul Pak. Penting disusuan berang sina usaha. Punten ibunya. Tapi kesuksesan laki-laki itu Pak sangat ditopang oleh kehebatan istri-istri yang ada di rumah kita. Jadi harus berterima kasih Pak pada ibu-ibu itu. Berilah dia sebanyak-banyaknya uang seperti yang diinginkannya. Tuh kan hilap pergi kemana tadi teh? Ganggaplah laki juga tuyul apa nama. Nah, ketika kita melakukan transformasi, tidak cukup transformasi personal. Ketika kita melakukan hijrah, tidak cukup hijrah individual. Kita harus melakukan hijrah keluarga juga. Karena bangunan masyarakat marhamah itu akan terwujud ketika sudah terjadi perbaikan secara individual dan ketika sudah terbangun perbaikan pada keluarga-keluarga, pada masyarakat komunal itu. Kenapa begitu? Cek dengan mah Pak, cek dengan ya. Aya nu disebut hukum interdependensi. Hukum saling ketergantungan, di mana terjadi sesuatu pada A akan berpengaruh juga pada B dan C-nya. Ketika kita memiliki tetangga yang selih, itu akan membuat kita menjadi tentram. Berbeda ketika kita mendapatkan tetangga anu cek si Dul Sumbang mah, aya laguna geuning Pak. Anu emut laguna anu isuk sore dordar gitu geuning. Pokoknya mah hilap lah eta laguna mah. Isuk pasea, berang pasea, peuting pasea. Nah, sebagai tetangga nyaman enggak, Pak? Tidak kan? Itulah yang disebut dengan hukum interdependensi. Ketika kita sudah bisa melakukan hijrah personal, hijrah dalam bentuk keluarga, maka kita juga harus membangun hijrah sosial. Kewajiban berdakwah itu bukan semata-mata untuk mengajak orang masuk ke dalam keluarga muslim secara kafah, tetapi sebagai bagian dari cara untuk membangun masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah jika sudah terwujud, baru tuh nanti akan terbentuk baldah thayyibah. Jadi Pak, kade. Ulah yang sesorangan ke surga teh. Emang teu keung di surga sesoranganan. Da keung, Pak. Eueuh batur ngobrol, eueuh batur ngopi, eueuh batur ngariung. Hayo cecalengcengan sorangan di surga. Kajeun teuing sagala aya ge Pak, anger bosen nyalira mah. Tah kumaha kitu Pak, ajak tatangga. Ayo urang ka masjid sasarengan. Keun bae teu bisa ibadah oge daripada jalma-jalma anu ngarasa hebat dina ibadah. Ada cenah urang mah can bisa ngaji, keun bae daripada jelema anu geus ngarasa ngarti bisa ngaji. Ada cenah uing mah ieu cenah sok nyeri tuur, bae di ditu mah. Di ditu ge aya kursi keur salat jelema anu
nyeri tuur. Jadi ketika terbangun masyarakat marhamah, semuanya didasarkan kepada rasa cinta, Pak. Cinta terhadap keluarga, cinta terhadap tetangga, cinta terhadap sesama, cinta terhadap masyarakat yang satu negara dan satu bangsa. Bahkan nantinya cinta kepada kehidupan dunia. Masyarakat yang dunia ketika sudah terwujud masyarakat marhamah, nah di situ Pak moal keeng, Pak. Moal keeng, Pak, insyaallah. Naon margina? Margi, Pak, upami terus terwujud masyarakat yang marhamah, urang moal keeng ninggalkeun keluarga, dalah aing paeh ti heula, keun bae da tatangga aing bakal tanggung jawab ka anak jeung barai aing. Kitu oge urang. Nalika aya wargi urang, nalika aya tetangga urang, nalika aya sesama urang, pupus ti payun. Kade, Pak. Eta pala putrana janten tanggal waler urang. Kanggo nyatik sareng ngadidikna. Kenapa? Karena itu didasarkan kepada rasa cinta. Nah, cinta itu yang menjadi dasar terbangunnya empati. Sekarang itu, Pak, punten, bilih abi lepat, mangga lepatkeun. Sekarang itu potensi empati yang hilang di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Naon sababna eta leungit empati teh? Sebab geus terkikis rasa cinta. Naon cirina jalmi anu teu bahasa Sunda dewe. Apa indikator orang yang sudah terkikis empatinya? Dia rakus, Pak. Orang yang rakus itu adalah orang yang hanya memperhatikan diri sendiri. Berarti dia tidak memperhatikan orang lain. Dan ketika dia tidak memperhatikan orang lain, berarti dia sudah tidak lagi memiliki empati pada sesamanya. Indikator yang kedua, orang yang kehilangan empati itu adalah egois, Pak. Bae tetangga ieu lain dulur lain baraya tibang pedah we kaboho. Pedah hirup di pinus tetanggaan. Dia tidak melihat sesama yang ada di pinggiran-pinggiran rumahnya itu sebagai manusia yang harus juga dimuliakan, tapi hanya sebagai tetangga. Seueur keneh, Pak. Naon margina korupsi, Pak? Sebab dia kehilangan empati. Ketika ada orang asa aing uyah pangkidulna, ketika ada orang adean ku kuda beureum, ketika ada orang ngarasa pang-pangna, itu adalah indikator orang yang sudah terkikis potensi empatinya. Dan ketika orang sudah kehilangan empatinya, berarti orang itu sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap sesamanya. Dan ingat, jalmi nu kitu mah moal abus ka surga. Catat, Pak. Cek saha? Cek si Injang. Sanes. Kajen teuing jalmi nu kitu salatna baca Qur'ana 40 juz misalnya. Kaleuwihan, Pak. Kaleuwihan 10 juz. Kajen deing ayeuna salat tepikan ka dekok sajadah. Moal dijamin moal asup kana surga. Dekok teh naon nya? Nah, eta we lah pokona. Bahkan orang yang seperti itu disebutkan oleh Kanjeng Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Teu disebut iman eta jelema lamun can bisa mikanya batur sarua jeung mikanya awakna sorangan. Jungkel jumpalik ibadah mahdoh upami teu aya realisasi di dalam ibadah sosial,
itu tidak menunjukkan sebagai seorang muslim yang kafah. Dan salah satu indikator seorang muslim yang kafah itu adalah orang yang masih memiliki rasa cinta terhadap sesamanya. Jadi wayah napa ngawitan tidak ngerti kade tetangga urang teh dulur urang anu bakal sasarengan jeung urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Tanda wuru dulur urang baraya urang anu jauh dina urang sakit bakal ngabelaan urang da jauh Pak. Anggar hirup kumbuh mah jeung tatanggi. Mentake kedah siling pikanya sareng tatanggi. Atau sah langkung 5 menitnya. Hawatos bilih tos cara ieu, cara rangkeul. Intina Pak, ku abdi urang damel simpulan. Kahiji pergantian tahun ulah mungsa ukur dijadikan pergantian kalender. Anu kedua pergantian tahun dijadikan sebagai bagian dari langkah kita untuk melakukan hijrah. Pergantian tahun yang akan kita lakukan, ayo kita gunakan untuk hijrah secara personal, hijrah secara keluarga, hijrah secara sosial untuk membangun hijrah dalam masyarakat bangsa. Dan itu sebagai bagian dari cara untuk hijrah dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Untuk hijrah dari kekufuran kepada hijrah yang menyelamatkan. Itu pemaknaan hijrah yang seharusnya coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hijrah dari Darul Kufar kepada Darussalam. Hijrah untuk menyelamatkan diri kita, hijrah untuk menyelamatkan keluarga kita, hijrah untuk menyelamatkan lingkungan sosial kita, dan hijrah untuk menyelamatkan negara bangsa kita. Dan salah satu di antara cara hijrah yang terbaik, perkuat cinta kita. Karena cinta pada akhirnya akan menjadi dasar tumbuhnya empati. Dan empati itulah yang akan menyebabkan kita semakin peduli terhadap sesama. Kepedulian kita sebagai keberagamaan kita. Karena Islam mengajarkan cinta sebagai bagian dari kehidupan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saat teman-temanna Islam diturunkeun jeung diajarkeun kanggo naon? Kanggo rahmatan lil alamin. Atur nuhun karena perhatosanana bapak-bapak mugia naon anu dilakukan ku urang dina danget ayeuna sing janten investasi amal soleh urang sadayana sareng malah mandar Allah masihan ka urang kesempatan kanggo hijrah yang senyatanya, hijrah yang secara substansial melakukan transformasi pada sesuatu yang lebih baik. Mugia urang sadayana tetap jantan umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng mudah-mudahan Bapak sadayana, Ibu oge keluarga sing dipanjangkeun yuswa, sehat walafiat, jembar rezeki anu barokah, atut urang sadayana dipasihan keluarga anu sakinah mawadah warahmah sing tiasa janten ahlul jannah. Hatur nuhun walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oh siap. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sami-sami. Aduh.